Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kita mulai nggih. Kita mulai, ini sudah jam 9 lebih dan semoga nanti bisa teman-teman yang lain bisa bergabung. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang bergabung di webinar kali ini. Sedikit nanti pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan terkait tentang pemahaman budaya positif dan implementasinya di dalam kelas. Nah, nanti harapannya kita bisa kolaborasi bersama, karena memang di sini saya bukan orang yang lebih dari Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama dan kita bersama belajar. Oke. Bapak sekalian, mari kita mulai webinar pada pagi hari ini. Insya Allah nanti kita maksimal 2 jam dengan berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik Bapak sekalian, semoga kita semuanya bisa interaksi ya di dalam webinar pada kali ini. Baik, akan kami share untuk materi kali ini. Oke, kelihatan Pak Bu? Kelihatan Pak Dwi. Oke. Terima kasih Bapak sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada budaya positif dan implementasinya di kelas. Kira-kira mungkin apa yang ada di bayangan Bapak Ibu sekalian ketika kita bicara tentang budaya positif ya. Oke, baik, sebelumnya kita ingin berkomitmen bersama. Yang pertama, ketika kita webinar, ya harapannya kita bisa menyalakan kamera, tapi kalau misalkan nanti kok tidak ada yang tidak bisa menyalakan kamera karena ada sesuatu hal, ya nggak masalah. Yang kedua, nanti bisa kita matikan mic ketika nanti ada yang bicara di depan, berbicara. Lalu harapannya nanti bisa hadir, Bapak Ibu bisa hadir dalam seutuhnya di sini, hadir seutuhnya di sini. Harapannya memang apa yang nanti tersampaikan bisa menjadi sebuah refleksi bagi kita semuanya. Lalu hargai waktu, lalu maksimalkan kolom chat. Nanti ada beberapa ketika nanti kita berkomunikasi, nanti bisa kita memanfaatkan kolom chat yang ada di Zoom. Lalu monggo kalau misalkan mau dibuat catatan, silahkan bisa dibuat catatan. Lalu ada klik raise hand kalau nanti misalkan Bapak Ibu sekalian nanti memerlukan atau menginginkan untuk bertanya, ya silakan bisa raise hand. Kalau misalkan harus keluar masuk karena gangguan teknis, saya kira tidak jadi masalah, karena memang ini karena kita tergantung pada teknologi. Dan yang ketiga, nanti jangan khawatir, saya sudah merekam webinar kali ini, nanti akan kami share melalui YouTube kami, YouTube saya, dan nanti bisa kami komunikasikan pada Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk mengawali terkait tentang budaya di sini terkait tentang budaya positif. Nah, sekarang ada pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan bagi saya juga, bagi Bapak sekalian. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini silakan disimpan terlebih dahulu
jawaban Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan bersama-sama menyimpulkannya dalam sebuah refleksi bersama. Bapak Ibu sekalian, topik belajar yang akan kita lakukan pada kali ini, kita yang pertama yaitu mengenal disiplin positif dan nilai-nilai kebinekaan universal. Yang kedua, kita akan menata teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Ada hal mungkin yang baru, restitusi. Saya kemarin pada saat di dalam pendidikan guru penggerak ini pun baru tahu apa itu restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima adalah restitusi ini kepada 5 posisi kontrol, dan 6 yaitu terkait tentang segitiga restitusi. Nah, kita akan masuk pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Coba Bapak Ibu sekalian, di sini ada tulisan terkait tentang perubahan paradigma. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda di situ. Ketika yang pertama, sobeklah kertas kecil terus tulisan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, ketika dibuat sebuah kepalan. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi ketika Anda menyimpan sesuatu yang berharga dalam sebuah kepalan dan Anda diminta untuk membuka? Kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan Anda atau tidak? Tidak. Nah, iya. Nah, karena itu sesuatu yang berharga yang dibutuhkan, ya. Itu adalah sesuatu yang berharga, sehingga itu tidak kita lepaskan begitu. Baik. Artinya kontrol itu ada di tangan Anda, berarti ya, Bu Tuti, ya. Ada di tangan kita. Nah, Bapak sekalian, ada sedikit perubahan paradigma teori kontrol. Mungkin paradigma ini yang kita alami sekarang, ya, yang mungkin secara umum kita paham ini. Yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Artinya kalau di sini bahwa pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Kenapa? Karena yang mengontrol itu adalah dirinya sendiri. Jadi kalau kita melihat bahwa murid patuh pada kita, murid mengikuti kita, itu sebenarnya murid lebih pada dia membuka dirinya untuk kita bisa mengontrol dia. Nah, pada dasarnya bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini ilusi yang pertama itu. Ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bapak sekalian, kalau kita lihat bahwa di sini penguatan positif adalah atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, di sini untuk mempengaruhi siswa, ya. Nah, dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya. Jadi ketika misalnya pada saat di awal-awal dia mengikuti, tapi selanjutnya bisa saja ketika dia sudah tahu, dia akan menolak bujukan-bujukan itu. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan kritik akan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, atau kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketika kita bertemu dengan anak-anak, ketika kita mengkritik, kadang bukan malah menguatkan karakternya, tetapi kadang malah melemahkan karakternya. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya hak untuk memaksa memaksa anak, dan memaksa orang yang lebih muda untuk mengikuti kita. Selama ini kita berpikir bahwa anak harus mengikuti kita, murid harus mengikuti kita.
padahal hal tersebut kurang tepat ya, kalau saya katakan kurang tepat, sehingga akan lebih tepat kalau bahwa kita bersama-sama dengan murid. Nah, Bapak sekalian, perubahan paradigma stimulus respon di sini tadi yang stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sih yang sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Kalau tadi Putih menyampaikan ya. Kalau tadi Bu Tuti menyampaikan ketika dalam kepalan dia tidak akan membuka ya, tidak akan membuka kepalan tadi dengan bujukan apapun, dengan dipaksa bagaimanapun, karena dia adalah yang pernah berharga. Berarti kira-kira siapa yang memiliki kontrol untuk bisa membuka itu? Tentunya yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Kalau misalkan murid, berarti murid. Nah, ada sedikit paradigma perubahan atau perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau kita lihat yang pertama, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang mungkin selama ini kita lakukan. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita seharusnya idealnya berusaha memahami pandangan orang tentang orang lain, tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksa dia untuk berpandangan sama dengan kita. Ya, kita harus memahami perbedaan pandangan tersebut. Yang kedua, bahwa perilaku di sini stimulus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau kita lihat bahwa mungkin ketika orang melakukan sesuatu kesalahan, sesuatu hal yang buruk, kita anggap itu sebagai sesuatu yang salah. Padahal bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kadang anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, dia punya tujuan atau punya alasan kenapa dia melakukan kesalahan itu. Nah, yang ketiga, bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Ini stimulus bahwa pemahaman orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol Anda selain diri Anda sendiri. Tidak ada yang bisa mengontrol kita selain diri kita sendiri. Yang selanjutnya dibalikannya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, saya bisa mengontrol orang lain di stimulus ini, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang bisa mengontrol orang lain adalah dirinya sendiri. Oke, selanjutnya pemaksaan di sini. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita akan dipaksa, kita akan memaksa kalau ketika kita bujuk tidak berhasil. Nah, di teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus ini bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus kita berpikir di stimulus respon bahwa menang, model berpikir menang kalah. Kadang kita merasa menang dan ada yang merasa dikalahkan. Di teori kontrol kita berusaha untuk mencari namanya win-win solution atau berpikir menang dan menang, ya, sama-sama menang. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, di sini kalau kita lihat kita masuk pada disiplin positif. Nah, teori kontrol menurut Dr. William Glasser di sini, seperti yang tadi sudah disampaikan pada perubahan paradigma. Sini ada yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, artinya bahwa di sini makna dari disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini yang kedua, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Artinya bahwa semua perilaku itu memiliki motivasi ya. Nah, ini motivasi. Nah, motivasi itu ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Kalau kita lihat di sini ada teori motivasi untuk yang pertama motivasi ekstrinsik, contohnya itu untuk menghindari kehukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga, bahwa model berpikir di teori kontrol yaitu model menang dan menang, artinya win-win solution.
Dan yang kedua, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Di sini kita bisa masuk di dalamnya bagaimana kita bisa memposisikan posisi kita menjadi 5 posisi kontrol, yaitu bisa penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau, dan manajer. Nah, dalam posisi untuk model berpikir bisa menang dan kita bisa kolaborasi, kita memanfaatkan namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia bahwa realitas bahwa kita berbeda, kita berusaha memandang tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Maka 5 kebutuhan dasar manusia ini yang bisa kita kita fasilitasi ya dengan segitiga restitusi. Nah, yang dari teori motivasi ini tadi ada 3, yang ekstrinsik atau dari luar itu, yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ketika kita sudah bisa masuk pada menghargai diri sendiri, kita masuk pada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam. Kalau ketika motivasi itu sudah dari dalam, ya bahwa kita akhirnya nanti akan bisa mengontrol diri kita sendiri. Apa itu yang dikembangkan ya untuk menghargai diri sendiri, yaitu kita kembangkan namanya nilai-nilai kebajikan universal, dan akhirnya tadi ada keyakinan kelas yang nanti kita samakan dengan anak. Bapak sekalian, kira-kira kalau kita kemarin berpikir bahwa makna disiplin itu kalau kita mengartikan sebenarnya itu berasal dari kata Latin disiplina, artinya belajar. Jadi makna kata ini berkonotasi dengan disiplin diri ya, dan murid Sokrates dan Plato pada saat itu. Nah, dari disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya untuk menuju suatu tujuan apa yang dia hargai. Jadi disiplin adalah proses belajar sebenarnya. Bukan, kalau kita kan makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya bergeser makna dari kata disiplin itu belajar menjadi disiplin adalah sebuah kepatuhan. Nah disinilah akhirnya kata disiplin itu dihubungkan dengan sesuatu yang keterpaksaan, ya, ketidaknyamanan, ya, terus ada ketakutan, nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini yang mungkin perlu kita luruskan terkait tentang disiplin. Nah, nilai-nilai universal mungkin kita sedikit ngerti terkait tentang nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Tentunya setiap individu mempunyai nilai-nilai yang ingin dicapainya. Mulai nilai-nilai universal dari ini, di sini nilai-nilai tersebut bersifat universal secara umum, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, tadi Dr. William Glasser dalam teori kontrol menyampaikan bahwa setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan atau suatu alasan atau suatu hal yang membuat perilaku tersebut dilaksanakan atau dilakukan. Dengan mengenaikan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Artinya ketika nilai-nilai kebajikan itu sudah diyakini oleh seseorang, maka dia akan membangun motivasi intrinsiknya. Sehingga ketika ini sudah dimotivasi dirinya sudah terbangun, maka dia akan berusaha untuk mencapai tujuan mulianya. Nah, Bapak sekalian, yang dikembangkan di kita, di pendidikan kita,
nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak kita kenal dengan namanya profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini ada 6 ya, ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, seperti yang kita ketahui, 6 ini adalah 6 dimensi. Dari dimensi ini, dari 6 dimensi ini diturunkan dalam elemen dan diturunkan menjadi sub-elemen. Nah, pemahaman untuk memahami 6 dimensi ini kita harus paham terkait tentang elemen dan sub-elemen yang ada di penjabaran dari 6 dimensi ini. Nah, ini yang kita kembangkan atau nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini yang sebuah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan. Bapak sekalian, yang selanjutnya kita akan belajar terkait tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Di sini teori motivasi yang itu ada 3 ya. Kalau di sini sebenarnya adalah motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, di sini motivasi eksternal biasanya ketika perilaku itu kita lakukan, ada yang pertama yang paling dasar, paling bawah, yaitu kita melakukan perbuatan itu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Sama seperti anak-anak ketika dia melakukan sesuatu itu, kadang dia untuk menghindari, yang penting saya tidak dihukum. Nah, pertanyaan yang muncul apa? Pertanyaan muncul adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Akhirnya dia akan berusaha untuk tidak melakukan melakukan itu kan, supaya apa? Supaya tidak mendapatkan hukuman. Yang di atasnya lagi yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ketika ada yang berpikir bahwa ketika saya melakukan itu, apa yang saya dapatkan? Jadi pertanyaannya apa? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini motivasi yang kedua. Yang pertama tadi menghindari hukuman, yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Nah, ini dua-duanya masuk di dalam motivasi eksternal. Artinya ketika misalkan kok tidak ada hukuman misalkan, ya akhirnya dia tidak akan termotivasi lagi bahwa ketika dia tidak melakukan itu nggak masalah kok. Yang kedua, ketika dia mau melakukan itu, saya tidak mendapatkan apa-apa, akhirnya dia tidak melakukannya. Nah, motivasi yang ketiga yaitu bagaimana motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini pertanyaan yang muncul yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya itu akan dikembalikan ke dalam dirinya. Sama seperti kita melakukan misalkan datang ke sekolah setiap pagi misalkan. Datang ke sekolah setiap pagi. Kalau kita motivasinya misalkan kita datang sebelum jam 7 agar nanti tidak mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Nah, itu berarti motivasi kita masih menghindari hukuman. Tapi bagaimana ketika kita datang pagi, yang pertama itu sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang guru datang pagi ke sekolah sebelum waktunya, ya sebelum waktu jam 7 ya, sebelum jam 7. Yang kedua yaitu bahwa tanggung jawab guru sebagai teladan bagi siswa. Ini untuk menghargai diri sendiri. Ketika ini sudah muncul, ini target kita sebenarnya di sini, yaitu bagaimana anak-anak kita atau diri kita atau teman-teman kita itu termotivasi secara internal, ya, termotivasi secara internal. Nah, di sinilah tujuan sebenarnya dari disiplin positif itu, yaitu untuk anak-anak bisa menghargai dirinya sendiri atau kita bisa menghargai diri kita sendiri. Nah, Bapak sekalian, ini arti kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya ketika merdeka itu kita tidak hanya
terlepas dari perintah orang lain atau kekuasaan orang lain, tetapi bagaimana kita bisa cakap untuk memerintah diri sendiri atau mengontrol diri kita sendiri. Nah, ini pemikiran atau merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak sekalian, sedikit kita mencoba untuk membedakan ya di sini apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Kalau kita lihat di sini, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, di sini hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ketika kita hukum, mungkin anak-anak secara fisik maupun secara hati, secara misalkan secara perasaan dia akan sakit dalam waktu yang lama. Kalau yang konsekuensi di sini membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, ya, hanya tidak jangka waktu yang lama. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Ketika dihukum, anak akhirnya dia lebih benci terkait disiplin kan gitu. Dan kalau konsekuensi di sini anak menghargai apa itu disiplin. Kalau hukuman di sini berupa paksaan, ya. Kalau di konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Yang selanjutnya hukuman adalah mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri atau diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu hukuman adalah konsep diri yang buruk. Ini sebenarnya hukuman adalah konsep diri yang buruk. Konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Terus hukuman membuat anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika dihukum, ketika ditanya, dia akan yang pertama biasanya tidak jujur. Kalau yang konsekuensi, anak belajar akan mematuhi peraturan. Lalu di sini hukuman membuat anak merasa marah, merasa rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, hanya beberapa waktu saja. Nah, sekarang apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membuat murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini itu restitusi. Ada 9 ciri restitusi, bahwa yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu restitusi untuk memperbaiki hukuman. Yang ketiga untuk restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri peserta didik atau murid. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Di sini restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Tadi kita kembalikan. Nah, Bapak sekalian, ini adalah perbedaan, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau kita lihat di sini, hukuman tadi sesuatu menyakitkan, sama ini sesuatu yang harusnya terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Terus tadi tidak nyaman, akhirnya restitusi adalah menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sini hukuman korban mendapatkan keadilan, di konsekuensi korban bisa diabaikan, yang restitusi korban mendapatkan ganti. Dan di sini hukuman murid atau anak akan tersakiti, dan kalau di konsekuensi dibuat tidak nyaman. Kalau yang direstitusi adalah bagaimana murid mendapatkan penguatan. Dan ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah,
contoh hal yang mungkin di hukuman di sini, contohnya misalkan dari perkataan yang dilakukan oleh guru. Peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Jadi ini biasanya hukuman ketika misalkan dia melanggar peraturan, langsung diberikan hukuman. Nah, sini kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Jadi ini sebuah konsekuensi ketika anak melakukan kesalahan, dia sudah tahu konsekuensi yang harus dilakukan. Dan di restitusi lebih pada apa yang kamu yakini, terus apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ketika dia punya masalah, punya permasalahan sehingga dia melakukan pelanggaran itu, lalu bagaimana upaya yang mereka usahakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sekarang coba Bapak Ibu kita lihat di sini ada tindakan guru. Coba yang pertama yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi karena terlambat sekolah dia diminta untuk menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Ya, di sini yang pertama ketika ini adalah hukuman, betul. Nah, lalu yang kedua, lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bapak? Hukuman. Hukuman ya. Oke, betul. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Mabut. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke. Terus yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret atau dicoret-coret. Ini kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, betul, konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira apa ya? Konsekuensi. Konsekuensi, betul. Lalu murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi mana ini tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kira-kira hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman itu Pak. Hukuman ya. Nah, terakhir Bapak sekalian di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah, ini adalah konsekuensi karena di sini ada hubungannya ketika dia dalam pelajaran olahraga. Sehingga harapannya ketika dia mengelilingi lari bola basket 2 kali ini, dia bisa lebih kuat di dalam olahraganya sebagai bentuk pemanasan. Nah, tentunya kita bisa membedakan mana itu hukuman, mana itu konsekuensi. Nah, Bapak sekalian, tadi ada hukuman, ada konsekuensi, sekarang coba penghargaan. Kalau kita lihat Bapak sekalian, kira-kira tadi kan ada pertanyaan apakah penghargaan itu bisa efektif untuk meningkatkan karakter siswa kan gitu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu yang pertama kira-kira apakah sepakat dengan itu tidak? Jadi ketika kita diberikan penghargaan terus itu akan menguatkan karakternya. Ya, ternyata tidak. Bahwa kita bisa di sini bisa bahasa yang muncul ya dihukum oleh penghargaan. Nah, yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya di sini kalau kita lihat bahwa ketika anak itu kita berikan penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya tentu ketika kita berikan penghargaan terus, akhirnya dia akan ada sedikit penurunan dari sisi motivasinya. Ngono wae diweni hadiah kan banyak ketika dia berusaha tidak maksimal pun diberikan hadiah. Akhirnya dalam jangka waktu yang panjang akan menurunkan itu.
Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan itu menghukum kita, menghukum anak-anak. Yang ketiga, bahwa penghargaan itu mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif, tidak efektif. Terus penghargaan merusak hubungan. Contoh penghargaan merusak hubungan ketika kita memberikan penghargaan, akhirnya misalkan penghargaan kepada si A terus misalkan, akhirnya akan menimbulkan iri dari yang lain, dari dari peserta didik yang lain. Ya, ketika kita memberikan penghargaan kepada salah seorang. Terus selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Tadi bahwa ketika kita memberikan penghargaan, terkadang mereka akhirnya motivasinya kurang kan gitu, akhirnya motivasikan dia akhirnya dari sisi kualitas dia semakin menurun ya. Dia katakanlah dengan usaha seperti ini aja mendapatkan penghargaan kan gitu. Ini. Lalu penghargaan bisa mematikan kreativitas dan penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Nah, konteksnya di sini ketika kita berikan penghargaan, akhirnya ketika orang berpikir saya melakukan itu ingin mendapatkan penghargaan, akhirnya motivasi intrinsiknya berkurang lebih pada motivasi ekstrinsik yang bertambah. Nah, Bapak sekalian, dari hal tersebut yang bisa kita lakukan di dalam kelas yaitu kita membentuk namanya keyakinan kelas. Nah, dan yang kita tanamkan di dalam di dalam kelas yaitu berupa nilai-nilai yang bisa kita jadikan contoh atau jadi panutan. Yaitu di sini nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama terkait tentang keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Ini adalah nilai-nilai universal ya, yang bisa kita tanamkan. Nah, peraturan-peraturan yang tercantum di sisi kiri tidak terbatas pada peraturan yang ditemui di kelas atau di sekolah, namun peraturan yang ditemui di masyarakat. Coba, di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa membaca di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila kita mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa, Bapak? Keamanan diri. Keamanan diri, oke, keamanan diri. Yang kedua mungkin lebih pada keselamatan, ya kan? Nah, jadi keamanan dan keselamatan, kira-kira itu. Yang kedua, ketika kita ada peraturan 3M yang kemarin kita lakukan, ada menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, kira-kira sebenarnya tujuan nilai-nilai yang harusnya ada itu apa sih? Apa? Keselamatan tadi ya. Nah, keselamatan dari keamanan dan keamanan juga. Nah, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Di sini lebih pada aman, tidak tertinggal. Yang kedua lebih pada kesadaran atau disiplin diri atau tanggung jawab. Nah, kalau kita lihat peraturan-peraturan itu kan lebih spesifik ya. Dia tidak mengatur secara umum ya, nilai-nilai yang diaturnya tidak nilai-nilai yang umum, sehingga ketika dia tidak menggunakan helm ya dia ketika tidak menggunakan helm ya melanggar itu kan, selesai kan. Tetapi ketika keyakinan bahwa kesadaran bahwa keyakinan dia ketika dia menggunakan helm, insya Allah dia akan selamat, kalaupun jatuh pun dia akan terlindung kepalanya. Ketika itu muncul dari dalam dirinya, ya ada polisi pun atau tidak ada polisi pun atau tidak ada peraturan pun dia tetap akan menggunakan helm. Tetapi kalau ketika itu peraturan kan, peraturan memaksa kita akhirnya menggunakan helm bila kita mengendarai kendaraan roda 2 kan. Nah, tetapi ketika itu muncul dari dalam diri kita bahwa kita menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2 karena agar kita bisa selamat, agar kita bisa aman, dan ketika kita jatuh kecelakaan
kita terlindungi kepala kita. Ketika itu muncul dari dalam diri, ada peraturan pun atau tidak, ada polisi pun atau tidak, kita akan tetap menggunakan helm. Nah, begitu juga keyakinan-keyakinan yang ada di dalam kelas atau di dalam kelas kita kita bentuk bagaimana nilai-nilai keyakinan tersebut atau nilai-nilai universal itu ada di dalam diri siswa kita, dan itu muncul dari kesadaran dirinya dan dia muncul dari dalam hati, sehingga ketika dia melakukan itu adalah motivasi intrinsik yang muncul, bukan motivasi ekstrinsik. Katakanlah misalkan ketika peraturan di kelas dilarang misalkan dilarang menggunakan sepatu selain hitam misalkan. Contohnya itu ya di sekolah misalkan. Jadi wajib menggunakan sepatu hitam. Nah, ketika dia tidak ketika di situ kan motivasinya dari luar. Ada aturan yang memang dia tidak boleh memakai sepatu hitam. Akhirnya dia melakukan itu supaya menghindari hukuman kan gitu. Ketika dia menggunakan sepatu kan supaya menghindari hukuman. Nah, tapi bagaimana keyakinan universal itu, nilai-nilai keyakinan itu bisa kita tanamkan kepada masyarakat, kepada anak didik kita, sehingga dia muncul dari dalamnya kesadaran, oh saya harus pakai sepatu hitam karena supaya bisa seragam dengan teman yang lain. Dan ketika sepatu hitam, akan terlihat lebih enak dipandang misalnya gitu. Ini hal-hal yang mungkin dari keyakinan, nilai-nilai keyakinan yang harapannya memang muncul dari dalam diri anak-anak. Nah, di sini kalau kita kenal, mungkin dulu kita kenal dengan ini keyakinan sekolah, baik bisa dimasuk di dalam keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Nah, ketika kalau dulu namanya ada peraturan kelas atau ada kesepakatan belajar, kalau misalnya di awal kita ada namanya kontrak belajar gitu ya, kontrak belajar. Nah, kalau kontrak belajar mungkin secara spesifik kan gitu, misalkan terkait tentang semua wajib mengerjakan tugas harus diselesaikan tepat waktu dan seterusnya. Ya, sehingga anak-anak ketika dia mengerjakan itu ke dalam rangka dia menghindari supaya tidak mendapatkan sanksi atau tidak mendapatkan hukuman. Nah, pembentukan keyakinan ini yang pertama bahwa keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ini yang kalau peraturan kan lebih rinci dan konkret, tapi keyakinan lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau pernyataan-pernyataan umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Misalkan tidak ada kata-kata dilarang, misalnya bahasa dilarang, bahasa kata-kata negatif bentuk dalam kata-kata tidak, itu tidak dimasukkan di dalam pernyataan keyakinan kelas itu. Lalu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Termasuk di dalam sekolah juga bisa kita menentukan kira-kira keyakinan atau nilai-nilai universal yang ingin kita kembangkan di sekolah. Itu bisa kita tulis. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi pada saat pembuatan itu juga hasil dari keyakinan, hasil dari kerja bersama di dalam kelas tersebut. Dan yang ketiga, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak statis, tapi dia bisa bersifat dinamis. Tidak sekali terus nanti sampai selesai, tidak. Jadi ketika misalkan dalam waktu 1 bulan kita mencoba mengingat kembali keyakinan kelas kita bersama anak-anak kita, terus kira-kira apakah ada yang memang perlu diperbarui, ada yang perlu diperbaiki keyakinan kelas itu, masih memungkinkan. Nah, sekarang coba Bapak Ibu sekalian, ini contoh peraturan ya, contoh peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, sini kalau keyakinan kelas kira-kira masuk di mana itu?
nilai-nilai yang bisa kita berikan apa? Kira-kira selalu kembalikan buku ke tempatnya. Boleh melalui chat, boleh, silakan. Kira-kira kalau saya berikan contoh dulu. Disiplin gitu Pak maksudnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan keyakinan kelas yang ingin terutama adalah berupa tanggung jawab. Tanggung jawab kan umum ya. Tanggung jawab tidak hanya pada mengembalikan buku pada tempatnya, tapi tanggung jawab adalah bersifat umum yang dia bisa kita lebih spesifikkan ketika kita bersama-sama melakukan refleksi kepada anak-anak. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelas yang bisa masuk apa? Apa? Toleransi. Menghargai, Pak. Menghargai, coba kita lihat. Menghormati orang lain atau menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya kira-kira apa yang bisa kita tanamkan? Disiplin. Tertib. Menghormati orang lain, berkomitmen. Artinya ketika kita terlambat, akhirnya akan membuat orang lain katakanlah gini, ketika kita terlambat dalam suatu acara gitu, akhirnya acara itu akan mundur kan? Ya, ketika ada yang terlambat, pasti acara akan mundur. Nah, ini dalam konteks kita bagaimana kita bisa menghargai orang lain supaya kegiatan acara bisa berjalan sesuai dengan waktunya. Dilarang melakukan kekerasan. Di sini masuk keyakinannya bisa masuk ke keselamatan, bisa masuk ke menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Di sini keyakinannya adalah supaya kita bisa lebih sehat atau kesehatan yang bisa kita masukkan. Lalu berganti atau menunggu giliran. Kira-kira kalau berganti menunggu giliran apa bagus? Ya, tertib. Tertib. Ini menghormati orang lain dan bersabar. Nah, ketika kita budaya antri itu kan salah satu bentuk bagaimana kita menghormati orang lain dan bagaimana kita bisa memupuk kesabaran kita. Kalau gunakan masker, kesehatan. Menghormati juga. Menghormati orang lain juga. Ada kesehatan, ada keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Kira-kira apa? Menghormati. Berarti keselamatan. Keselamatan atau keamanan. Ya. Ini contoh-contoh keyakinan kelas yang nilainya bersifat lebih umum ya. Bersifat lebih umum daripada peraturan yang spesifik. Ya, ketika dilarang menggunakan narkoba. Nah, dia merokok kok, bukan menggunakan narkoba. Tapi kalau misalkan masuk kita keyakinan kelas, kita menjaga, marilah di situ kita sepakat bahwa kita harus menjaga kesehatan kita. Nah, salah satunya di situ adalah tidak merokok, tidak menggunakan narkoba dan seterusnya, kan bisa masuk di lingkup kesehatan. Terus keselamatan, ketika keselamatan di situ kan masuk ke mana? Termasuk di dalamnya ada yaitu misalkan tidak boleh berlari-lari di lorong, nanti biar tidak kepleset bahasa gitu. Ini masuk di keamanan secara luas, itu masuk. Ini contoh. Nah, prosedurnya bagaimana sih untuk pembentukan keyakinan kelas? Itu bisa kita lakukan urutannya, mulai yang pertama yaitu curah pendapat. Bagaimana kita bisa bertukar pendapat. Ya, tentunya ketika itu lingkup kelas, tentunya mereka bisa kita bagi, terus silahkan masing-masing mengusulkan usulan apa untuk keyakinan kelas kita dan gitu. Yang kedua, dari usulan tersebut, dari secara pendapat kita catat di papan tulis atau di kertas plano. Terus yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur, artinya dari yang tadi hasil curah pendapat itu kita susun mana yang sama, mana yang membuat nanti lebih umum lagi yang bisa kita sepakati.
Lalu tinjau kembali daftar curah pendapatnya sudah dicatat. Lalu tinjau ulang keyakinan. Nah, di sini ketika meninjau ulang, ketika misalkan tadi bahwa keyakinan itu tidak bersifat statis. Nah, jadi bisa kita tinjau ulang ya, dari hasil kesepakatan kita tinjau ulang, lalu disepakati bersama-sama, lalu ditandatangani. Di sini meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas. Selanjutnya keyakinan kelas tersebut bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah ditemukan. Nah, ini sedikit yang kemarin yang saya lakukan ya. Ini sebenarnya bukan hal yang tidak hal yang ya. Bisa terdengar Ibu suaranya? Budi, bisa terdengar suaranya? Dengar. Oke. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin saya mencoba membuat keyakinan kelas ya, dengan ini membuka pelajaran ya, dan mengecek lalu menyampaikan tujuan. Pertama kali ini bahwa Ustaz akan bersama-sama dengan anak-anak kita akan membentuk namanya keyakinan kelas. Keyakinan kesepakatan artinya bahwa apa-apa yang akan kita lakukan ke depan itu berdasarkan keyakinan kelas itu. Nah, keyakinan kelas itu apa sih? Yaitu keyakinan kelas adalah norma atau hal yang mengilhami kalian dengan kita untuk bisa mewujudkan hal-hal yang positif yang ingin kita harapkan. Contohnya misalkan di dalam kelas, kalau misalkan kelas kan kalau misalkan satu ada yang ramai, ada yang ya suasana kelas tidak akan Yang ada bagaimana terserah sih lebih berapa? Sedikit saya cepatkan ya. Kamu sama Pak Isan dulu. Ini tujuan lalu menyampaikan teknis. Kebetulan kemarin kita menggunakan Padlet ya, Padlet. Makanya anak-anak ini menggunakan laptop, ini menggunakan Chromebook sekolah. Kebetulan kita dapat bantuan Chromebook mereka. kelas ini supaya kelas ini bisa lebih baik dalam pembelajarannya, kalian lebih senang dalam pembelajarannya apa saja nanti yang menurut kalian perlu diusulkan. Nah, caranya silakan nanti kalian bisa menuliskan Padlet ya. Padlet tadi linknya adalah bit.ly di sini. Nah, silakan nanti silakan Ini bisa tulis saja usulanmu, misalkan saya ini teman-teman mana kita bisnis usulan apa saja keyakinan. Oke, yang gimana? Warnanya terserah bebas. Menghargai satu sama lain. ini bacakan hasil usulan. Doakan. Oke, bagus. Ayumi mana Ayumi? Ya, Ayumi, saya berharap kelas ini bisa berkembang dengan baik dan bisa berkembang bersama-sama. Kelas lebih bersih bersama. Usulan-usulan yang ada. Dari usulan-usulan tersebut Ayolah, saling tolong-menolong. Sampai dulu ini begini. Oke. Kenapa lebihnya yang sekarang itu Nah, dari usulan tersebut kita guru merangkum ya bersama-sama. Kita merangkum. Mungkin nggak begitu kelihatan ya. Ya.
ini masih merangkum. Nah, di sini mengecek kembali usulan keyakinan yang sudah dirangkum tadi. Cek kembali. Koreksi yang buat kita. Maaf. Delapan, kalau kita merangkum dari yang tadi sudah kita sama, Ini menyimpulkan Ya. Oke. Kelas. Apa nih? ini kemarin kesepakatan kelas yang kalau kita lihat ini adalah kesepakatan kelas yang kemarin kita sepakati di 8D. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati antar warga sekelas, saling mendengarkan pendapat dan menjadikan kelas menjadi lebih baik, saling menguatkan, tolong-menolong dan peduli terhadap sesama, menjaga kerukunan kelas, selalu semangat dalam belajar, mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Ini sehingga ini adalah hal atau keyakinan umum yang diyakini oleh kelas 8D untuk dia kembangkan. Nah, itu contoh ya. Lalu selanjutnya ketika kita bisa melakukan proses pendalaman keyakinan kelas. Jadi pada saat setelah selesai atau dalam waktu tertentu kita bisa melakukan pendalaman keyakinan kelas yang sudah kita susun. Contohnya di sini kita menggunakan model T dan model Y. Ya, model Y kalau di sini kita lihat Y ini yang bagian atas ini adalah terdengar, yang sini adalah terlihat, yang ini adalah berperilaku. Nah, kalau kita lihat di sini yang dikembangkan adalah hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus yang kedua, bekerja. Kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Di sini yang ketiga, kami yakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini contoh keyakinan kelas. Ya, di sini ada hormat, ada bekerja, dan diterima dan dimiliki. Nah, bentuknya bisa kita berupa Y seperti ini. Ini ada terdengar, terlihat, berperilaku. Ada yang kalau T ini adalah tampak seperti atau tidak tampak seperti. Artinya kalau yang tampak seperti adalah hal yang positif, tidak tampak seperti adalah hal yang negatif. Contoh hasil kalau kita lihat di ini pendalaman di keyakinan kelas, misalkan ketika kita menggunakan model Y atau tabel Y, di sini terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, ini kan terus kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, terus boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Ini ada bentuk-bentuk yang terdengar. Jadi terdengar dari ucapan dia, yang terdepan dari ucapan anak. Jadi ucapan-ucapan yang sebagai bentuk dia melakukan bentuk sebagai menghormati kepada teman yang lain maupun bundanya. Yang kedua contohnya yang ini terlihat, yaitu terlihat anak terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, misalkan mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik, terus berbagi. Ini kan terlihat dari yang dari sikapnya, ya, dari tindakannya. Ini berperilaku, tersenyum ramah, kelihatan dari
dari aksinya, ya. Terlihat dari aksinya, memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini perilaku. Nah, ketika ini menggunakan tabel T, ada yang tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kalau yang tampak seperti berarti yang positif, ya tidak tampak seperti berarti lawannya. Dan di sini adalah datang tepat waktu, maka lawannya tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, di sini tidak tampak berarti tak acuh kepada teman dan guru, dan seterusnya. Ini pendalaman keyakinan ini kita lakukan setelah selang beberapa waktu dari apa yang sudah kita susun. Nah, yang kedua yaitu kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Di sini untuk guru dan murid. Nah, pada pekan di sini kita bisa melakukan pendalaman keyakinan kelas. Kita ajak anak-anak murid untuk membuat tabel di sini. Ada 4 kotak. Kotak yang pertama diisi guru tugasnya, terus sebelahnya murid tugasnya, terus bawahnya guru tugasnya adalah guru tugasnya bukan titik-titik, lalu murid tugasnya bukan titik-titik. Nah, lalu guru bercurah pendapat dengan anak-anak dengan 2 cara, bisa saling berpendapat secara individu ataupun dikelompokkan masing-masing kelompok untuk mengisi tabel-tabel tersebut. Nah, hasil curah pendapat tadi bisa ditempelkan di dinding kelas agar dapat dilihat oleh seluruh warga. Nah, di sini contohnya. Di sini guru tugasnya, sini yang sebelah sini adalah murid tugasnya, terus ini guru tugasnya bukan titik-titik, guru tugasnya bukan titik-titik. Contoh, ini murid ya, bukan guru, ini murid. Misalkan guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan, misalkan menjalankan kelas, peduli terhadap murid. Murid tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan, mendengar, memeriksa tugas kembali. Ini. Nah, akhirnya ketika kita melakukan pendalaman keyakinan kelas ini, akhirnya akan muncul di dalam diri baik itu seorang guru maupun dari siswa, dia akan berusaha untuk melakukan keyakinan kelas itu, melaksanakan keyakinan yang sudah kelas yang sudah disepakati itu muncul dari dirinya. Ada kesadaran sebagai bentuk tanggung jawabnya, saya sebagai apa dan apa yang seharusnya saya lakukan. Ini kesadaran dari dalam dirinya. Nah, ini bisa kita lakukan. Bapak sekalian, sedikit lagi kita akan bermain di kebutuhan dasar manusia. Di sini bahwa setiap manusia ketika dia melakukan sebuah kesalahan tentunya ada tujuan, ada alasannya. Salah satu alasan yang mendasar yaitu bahwa manusia mempunyai kebutuhan dasar, ya, dan dunia berkualitas. Ada 5. Ini hanya artinya ada ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia saja sih Bu ya. Di sini ada yang pertama yaitu bertahan hidup. Kalau bertahan hidup lebih pada dari aspek aspek biologis ya. Dari bertahan hidup bagaimana dia bisa makan, dia bisa minum, dan gitu. Itu bertahan hidup. Lalu rasa kasih sayang dan diterima, bagaimana dia bisa diterima oleh orang lain. Nah, gitu. Lalu penguasaan, bagaimana dia bisa berinteraksi dengan lain. Nah, gitu, dia bisa mungkin secara berkelompok gitu. Ada yang dipimpin, ada yang memimpin, terus ada kesenangan dan ada kebebasan. Nah, coba Bapak Ibu sekarang minta tolong bisa disiapkan kertas. Nah, silakan nanti kertasnya ditulis 1 sampai 40. Ini masing-masing 10 aja nggak apa-apa. Yang pertama silakan ditulis nomor 1 sampai 10. Nah, ini ada indikator yang silakan mungkin bisa isi. 1 kalau itu tidak benar atau tidak sesuai dengan yang ada di Bapak Ibu. Yang kedua ini adalah kadang-kadang, kadang ada, kadang tidak. Dan di sini yang 5 ini benar sesuai dengan Bapak Ibu. Bisa
bisa dicoba. Silakan. Nah, ini juga bisa kita coba kepada anak-anak kita supaya kita tahu sebenarnya kebutuhan dasar yang dominan di anak tersebut itu di mana? Apakah di sini di penguasaan, ataukah di kasih sayang dan rasa terima, atau di kesenangan, atau kebebasan? Kebutuhan dasarnya ada di mana yang paling besar? Nah, silakan. Kalau di sampingnya ada kertas, boleh menuliskan 1 sampai 10. Di sini silahkan. Kalau misalkan tidak sesuai, silahkan tulis 1. Kadang-kadang sulit 3, dan benar itu sesuai dengan Bapak Ibu, silahkan tulis 3. Mau mencoba? Silakan dicoba dulu. Ya, boleh. Bacakan ya. Kalau mau saya bacakan. Nanti ada hasilnya. Ya, saya bacakan ya. Saya senang berteman. Kira-kira nomor 1 ya. Nomor 1, saya senang berteman. Silakan tulis 1, 3, atau 5. Sudah? Sabun? Nomor 2, mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Yang ketiga, saya suka mengobrol lewat telepon. Yang keempat, saya suka bekerja dengan orang lain. Yang kelima, saya menghabiskan banyak waktu dengan orang lain. Yang keenam, saya ingin orang-orang menyukai saya. Yang ketujuh, saya ingin membuat orang-orang bangga dengan saya. Yang kedelapan, apa yang teman-teman saya pikir tentang saya itu penting. Yang kesembilan, saya lebih suka bekerja sama daripada bekerja sendiri. Dan yang 10, saya senang bertemu orang-orang baru. Ampun Bu, Bapak, silakan. Di total ya. Nanti akan diisi terakhir. Kita kalau dijumlah, misalkan 1 semua ya berarti 10. Kalau 3 semuanya berarti 30. 5 semua 50. Ya. Kamu di total? Ampun. Oke, sekarang yang kedua. Ini nomor 11. Oh, masih ada. Masih sampai 40. 40. Yang 11. File harusnya ini. Nah, saya tidak suka membuat kesalahan. Saya tidak suka membuat kesalahan. Apakah itu tidak benar, kadang-kadang, atau benar sesuai dengan saya gitu ya. Nomor 12, saya suka melihat orang lain sebelum saya mencoba hal baru. Maksudnya ini gimana? Sama seperti ini. Saya suka melihat orang lain. Ketika saya mencoba hal baru, saya melihat orang lain dulu. Sebelum mencoba hal baru, saya melihat orang lain dulu. Mungkin melakukan hal itu, baru saya mau mencoba itu. Terus saya tidak suka perubahan. Nomor 14, saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. Nomor 14, saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. 16, penampilan saya sangat penting bagi saya. 17, saya takut mencoba hal-hal baru. 18, saya suka menjadi benar. 19, saya suka menyelenggarakan aktivitas. 20, jika tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai dengan keinginan saya. Jadi kita tidak suka ketika saya tidak suka sesuatu berjalan tidak sesuai dengan keinginan saya. Ampun. Oke, tidak ditotal nanti boleh. Sekarang yang ke 21 sampai 30. Saya suka memiliki pilihan. Ketika ada pilihan saya suka. 22, saya adalah orang yang aktif. 23, duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Jadi saya tidak suka duduk di sekolah. 24, saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama.
25, saya senang mencoba hal-hal baru. 26, saya akan bermain sendiri jika saya mau. 27, apa yang saya pakai tidak berpengaruh bagi saya. 28, saya tidak akan melakukan suatu hal walaupun teman-teman saya tidak suka. 29, saya tidak suka disuruh-suruh. 30, kerapian tidak berpengaruh bagi saya. Oke. Sampun? Ampun. Ampun ya, yang lain semoga juga sudah. Sekarang yang terakhir, ini nomor 31 sampai nomor 40. Saya sering tertawa. Nah, bukan tertawa sendiri ya. Maksud lo. 32, saya memiliki koleksi. Entah koleksi apa, yang penting saya memiliki koleksi. Koleksi sepatu, koleksi buku, atau koleksi apa gitu. Saya memiliki koleksi. Kalau saya tidak punya. Terus, saya senang memberitahu lelucon. Terus 34, saya senang membuat orang lain tertawa. 35, orang berpikir saya bodoh. 36, saya suka bermain macam-macam permainan. Bude. Nggih, mboten ana Bude. 37, menurut saya ada banyak hal yang lucu. 38, menurut saya sekolah menyenangkan. 39, saya suka bernyanyi, menari saat musik bermain. Dan 40, orang pikir saya lucu. Namun, Bu Dwi sudah? Sampun. Kita akan mencoba. Ya mungkin yang jadi sampelnya Bu Dwi. Sudah dijumlah Bu Dwi? Satu persatu apa keseluruhan, Pak? Dari 1 sampai 10, 11 sampai 20 itu masing-masing. Jumlah semua masing-masing. Masing-masing. 1 sampai 10 berapa, 11 sampai 20 berapa, terus 21 sampai 30 berapa, 31 sampai 40 berapa. Oke, bentar ya. Kalkulator sih. 10 lagi Pak. Dalam 1 sampai 10. 1 sampai 10. Nah, ini Bu. Pak, di kolom chat. Sudah? Ada yang sudah di kolom chat. Oke. 30, 40. Nanti diingat-ingat ya urutannya ya. Yuk, Oke. 40, 30. Oke. Semoga nggak salah hitung nih. Oke. Oke. Sampun? Yang Bu Brem Sampun. 1 sampai 10. Ini yang 11 sampai 20. Kalau besok kita ketemu boleh lah, ini kita apa namanya? Kita Di print ya, coba Pak, lagi ya. Ya. Gimana Pak? Pakai Google Form, Pak, biar nggak ngapusi nih. Google Form yang tahu saya. Nah, nggak apa-apa. Gimana, Pak? Nanti di-share hasilnya. Gimana Pak? Nomor 11 sampai 20 sudah, Bu? 11 sampai 20 ini 20 sudah. sudah. 21 sampai 30 sampun. Sudah. 40 Sudah 31 sampai 40 sudah. Oke, baik. Semua. Silakan kalau kita diisi. Nah, Bapak Ibu sekalian. Tadi Bu siapa? Bu Dwi skor 1 sampai 10 berapa Bu Dwi? 28. Berapa? 32. 32. Oke, 11 sampai 20? 36, Pak. 36. Oke. 21 sampai 30? 26. 26. 31 sampai 40? 24. 24. Pria yang paling dominan adalah kekuasaan. Jadi, ini nomornya 36 tuh, paling dhuwur loh Bu, kekuasaan. Tentang apa? Jadi Kekuasaan. tapi kebutuhan untuk menguasai sesuatu, itu kebutuhan dasarnya. Astagfirullahaladzim. Itu. Nggak masalah, artinya kan biasanya kekuasaan ini lebih pada seorang pemimpin. Nah, di sini Bu Dwi adalah seorang ketua Mohon maaf. RPP kan akan nah, ini terlihat ya kayak. Jadi bisa Ini dilihat yang nomor sendiri. 1. Berapa Bu Brem? Ini Bu Brem gimana? coba. Bu Gimana Brem yang caranya? 1 sampai 10 tadi jumlahnya berapa Bu Brem?
Tempatku 28 ya. 28. Oke. Nomor 11 sampai 20 berapa Bu Prem? 34, 34. 21 sampai 30? 36, 36. 31 sampai 40? 32. 36. Tertingginya adalah 36. 36 di kebebasan. Wah, Jadi Bu Prem aku ingin bebas. Aku ingin bebas ya. Kebutuhannya lebih ingin bebas. Masing-masing. Masing-masing ada sendiri. Jadi Merdeka kan Bu, mau merdeka. 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 Merdeka atau mati. Ya. Jadi ini Merdeka dong. bisa dilihat. Ini untuk anak-anak pun bisa Bu. Anak-anak pun Seneng bisa. ini. Kita sama Boleh. sehingga kita bisa menguji mereka kebutuhan dasar mereka itu di mana. Nanti itu kita kelompokkan dari yang ke kasih sayang, ada kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, dari Saya ingin situ bebas dari tugas Pak Dwi. nah, sebentar lagi ya Bu Prem. Tetap semangat. Sehat, Tetap semangat ya. Di share itu Pak Dwi. Ya, boleh nanti akan kami sampaikan. Oke. Nah, sampun nggih. Ini terkait tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 sebenarnya. Kalau yang terkait tentang survive itu kebutuhan dasar hidup tentunya itu hal yang dasar banget ini. Oke, baik. Bapak sekalian, dalam memenuhi kebutuhan dasar tadi, kita bisa memposisikan posisi kontrol kita. Ada 5 posisi kontrol. Nah, yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Sebentar, Ya, mari diangkat. ada telepon. Halo Pak Irman. Waalaikumsalam. Datang aja. Saya lagi webinar. Datang aja. Oke, siap. Lagi webinar. Oke, matur nuwun. Nah, saya lanjutkan ya Bapak sekalian. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, posisi kita ya. Ada sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, sebenarnya target kita sebagai seorang guru itu targetnya adalah minimal sebagai pemantau atau katakanlah boleh lebih teman, dan paling bagus adalah ke manajer. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat dari motivasi ketika anak-anak kita berbuat sebagai penghukum sampai membuat orang merasa bersalah, maka anak-anak kita itu adalah berusaha untuk menghindari hukuman. Jadi motivasinya tentunya dari luar ya, kontrolnya dari luar. Jadi ini kalau orang mengatakan identitasnya gagal. Terus yang kedua, kalau kita sebagai teman dan pemantau, motivasinya anak yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dan yang ketiga, ketika kita sebagai manajer, maka motivasinya kita dan anak itu sebagai untuk menghargai diri sendiri. Ini targetnya kita kepada kontrol diri kita sebagai seorang manajer. Nah, kita lihat bagaimana sih karakteristiknya. Coba kalau kita lihat di sini, ketika guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, berarti kita posisinya sebagai penghukum. Ketika membuat orang bersalah, ini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa kamu melakukan hal ini misalkan. Kalau sebagai teman yaitu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ini lalu pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer lebih pada mengajukan pertanyaan. Ini ketika guru berbuat, saya nggak tahu kita nanti posisinya refleksi monggo lah. Refleksi kita mau ada di penghukum, mau buat orang bersalah, teman, pemantau atau manajer. Yang kedua yaitu ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Kira-kira seperti ini ada nggak ya Bapak Ibu guru? Yang kedua, ini kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Ya. Ini akhirnya nanti membuat anak merasa bersalah. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu dan seterusnya. Ini kata-kata guru. Terus yang kedua ketika pemantau, apa peraturannya? Pertanyaan itu, apa peraturannya? Terus
Kalau tidak mematuhi peraturan, apa yang konsekuensinya? Lebih pada ke konsekuensi mematuhi. Nah, di sini manajer lebih pada Yang mewakili Bu sedang webinar. apa yang kita yakini, terus apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah. Jadi ketika kita sebagai manajer, ya, bagaimana kita bisa kepada anak, Tak pintunya aja. mereka bisa memperbaiki masalah mereka. Lalu hasilnya, kalau di penghukum rata-rata ketika kita sebagai penghukum, maka anak-anak kita adalah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ini biasanya. Kalau perbuatan bersalah, dia menyembunyikan. Artinya menyembunyikan daripada saya menyampaikan, lebih baik saya menyembunyikan, berbohong, menyangkal. Lalu yang teman lebih pada ketergantungan terhadap Bapak Ibu guru. Yang pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, kalau tidak diawasi dia tidak mengikuti aturan, gitu. Dan manajer lebih pada menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas tadi, kebutuhan pribadinya, ketika kita sebagai penghukum maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas dirinya. Lalu meletakkan kalau pembuatan besar di dalam. Kalau teman sebagai orang yang sangat penting di dalamnya, di dunia berkualitasnya. Kalau meletakkan yang pemantau di sini meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitasnya. Dan yang kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia. Nah, ketika kita sebagai penghukum, murid biasanya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Terus yang kedua, ketika kita sebagai pembuat orang bersalah, maka kita maafkan saya. Kita sering kan ketika anak berbuat salah terus ya Bu, saya minta maaf, kan biasanya gitu. Ini terus ketika murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Terus berapa banyak bintang yang saya harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ini ketika kita sebagai pemantau, sebagai sebuah konsekuensi, biasanya kita ketika peraturan seperti ini, terus apa yang harus kamu lakukan. Terus kalau di manajer, kita di posisi manajer memberi lebih pada harapannya murid, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, inilah posisi kontrol kita, apakah kita sebagai seorang penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya minimal ketika kita belum bisa sampai ke manajer, minimal jadi pemantau atau teman. Harapannya kita tidak masuk di sebagai penghukum maupun pembuat orang merasa bersalah. Bapak Ibu sekalian, sekarang coba. Nah, ini pernyataan guru ini. Coba. Saya kecewa dengan kamu. Nah, ini kira-kira kalau dilihat di sini sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira apa? Ketika bahasanya saya kecewa dengan kamu, ini adalah pembuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah belajar tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah model kita, posisi kita sebagai penghukum, betul. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini apa nih? Sebagai apa? Ini sebagai teman. Posisi kita sebagai teman. Lalu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Sebagai apa? Sebagai teman? Sebagai pemantau. Kan ada aturannya ketika kan ya kalau kita di sekolah itu ada tata tertib ya, ada poin positif, poin negatif kan gitu. Motivasinya lebih pada
untuk mendapatkan hadiah atau imbalan. Lalu, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai manajer. Nah, karena lebih pada banyak pertanyaan bagaimana masalahnya bisa terselesaikan. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini penghukum, betul ya. Nah, ini kata-kata ini itu yang menunjukkan posisi kontrol kita ada di mana. Ya, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita berucap, ketika kita ngobrol, misalkan. Katakanlah misalkan Anda yang baru datang dari nomor motor, terus kita berada di gerbang, langsung kita ngomel-ngomel. Kamu lagi terlambat. Ya. Mungkin seperti itu. Saya kadang juga melakukan lagi. Kamu lagi gitu. Ketika seperti itu biasanya masuk sebenarnya ketika menghakimi ya, menghukum ya. Ini akan mencap ketika kamu lagi itu kan di dalam pemikiran anak itu, oh saya terus ya yang salah, nggak ada yang lain gitu. Nah, inilah yang harus sebagai seorang guru kita harus berusaha untuk tahu posisi kita, ya, tahu posisi kontrol kita ada di mana. Bapak sekalian, ketika ada dari anak kita atau peserta didik kita yang melakukan melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kita bisa melakukan namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, kita kembali ke restitusi apa sih? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi. Nah, ingin menjadi tujuan mulianya, tujuan mereka yang apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah restitusi. Nah, ada segitiga restitusi. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika anak-anak kita melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yang kita lakukan yang pertama, ini ada validasi kebutuhan, menyanyikan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, di sini kita bisa lakukan apakah nanti menanyakan keyakinan dulu boleh, menstabilkan identitas dulu boleh, fasilitas kebutuhan boleh. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan menanyakan keyakinan. Nah, di sini menanyakan nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati. Ini menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelasnya. Anak-anak untuk mengingatkan kembali, oh saya punya keyakinan kelas seperti ini, saya punya keyakinan seperti itu. Nah, yang kedua di bawah ini adalah menstabilkan identitas, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Ini menstabilkan. Oh ternyata bahwa setiap orang tidak sempurna, pasti punya kesalahan yang bisa dilakukan. Setelah itu yang terakhir yaitu ketika kamu punya alasan mengapa, ketika punya alasan kenapa kamu melakukan itu, terus bagaimana cara kamu untuk kedepannya tidak terjadi itu lagi. Nah, ini segitiga restitusi ini dilakukan. Nah, contohnya misalkan misalkan di sini untuk membuat orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini guru berkata, biasanya ketika ada yang bersalah, yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Baik, karena bisa di sini berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Dan Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa gitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri?
Ini kata-kata atau kalimat-kalimat untuk upaya menstabilkan diri kita. Supaya apa? Yang anak merasa gagal atau merasa salah tadi menjadi positif di dalam diri. Nah, setelah kita menstabilkan identitas, yang kedua kita validasi kebutuhan. Nah, jadi membantu siswa untuk mengetahui kebutuhan yang ingin mereka dapatkan. Ya, pada dasarnya di sini tindakan manusia tujuannya pada memenuhi basic atau kebutuhan dasar tadi. Ada power, ada kekuasaan, ada kebebasan, ada rasa ingin dicintai dan dihargai, ada kesenangan atau survival atau bertahan hidup. Karena gini, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika terlambat, tentunya punya alasan kenapa kamu terlambat. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Terus semoga kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Misalkan konteksnya tadi misalkan ada yang dia memukul. Terus apakah kamu melakukan hal yang lebih baik besok? Misalkan. Ini. Terus yang ketiga adalah keyakinan. Nah, dari keyakinan ini kita bisa menanamkan atau mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah diperoleh. Baik, saya sedikit menampilkan apa yang coba saya lakukan di dalam sekitar restitusi yang saya lakukan kemarin. Videonya putus-putus nggak Bapak Ibu? Lancar Pak. Lancar. Ini kasus 1, ini beberapa ini Gaza selalu datang terlambat sehingga tidak bisa mengkegiatan pagi yang diselenggarakan sekolah. Sebagai guru harus bisa menyelesaikan masalah terus dengan menggunakan tahapan seketika restitusi. Assalamualaikum Mas Gaza. Waalaikumsalam. Oke, sudah istirahat belum? Sudah Ustaz. Istirahat. Baik. Terima kasih Mas Gaza bisa hadir di sini. Mas Gaza tahu kenapa Ustadz panggil di sini? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Baik. Begini, Ustadz tanya, Mas Gaza tadi pagi datang ke sekolah jam berapa nak? Jam 7:20. Jam 7:20. Ya. Oke. Mas Gaza tahu kalau ke sekolah harusnya datang jam berapa nak? Jam 7. Jam 7 tepat ya. Jam 7 tepat. Nah, berarti Mas Gaza datang 7:30 berarti artinya Mas Gaza terlambat gitu ya. Oke, terlambat. Baik. Mas Gaza tahu nggak kira-kira datang terlambat itu kira-kira hal yang baik menurut Mas Gaza atau yang tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Artinya ketika Mas Gaza terlambat, kita terlambat datang ke sekolah berarti itu hal yang salah ya. Iya. Hal salah. Dan Mas Gaza sadar akan itu, akan kesalahan itu. Sadar. Ya sadar. Artinya ketika datang terlambat berarti hal yang salah. Baik. Mas Gaza, Pak Dwi di sini memanggil Mas Gaza bukan mencari siapa yang salah ya. Pak Dwi juga pernah bersalah, pernah terlambat juga waktu datang dalam sebuah kegiatan. Nah, mungkin ini terjadi di Mas Gaza sekarang ya. Mas Gaza terlambat dan tentunya Pak Dwi tadi sudah sampaikan tidak mencari yang salah, tapi lebih pada bagaimana supaya ke depan Mas Gaza tidak terlambat lagi, ya kan? Oke, baik. Nah,
sekarang Ustadz pengen tahu, tentunya ketika tadi datang terlambat kan ada alasan yang mungkin bisa disampaikan, atau ada hal yang terjadi tadi malam atau tadi pagi, mungkin bisa cerita. Tidur kemalaman. Tidur kemalaman. Jadi malam tidur jam berapa? Jam 11. Jam 11. Berarti lumayan Pak Dwi kalau tidur di rumah itu hanya paling jam 9 udah mulai tidur. Oke, baik. Ya dilakukan Mas Gaza ngapain di rumah sampai tidur jam 11 itu? Main HP sama lihat TV. Lihat TV ya, lihat TV. Baik. Nah, mungkin acaranya lagi bagus ya. Oke, baik. Mas Gaza ingat keyakinan kelas yang kita sepakati di awal semester kemarin? Apa? Ingat. Apa? Disiplin dan tepat waktu. Tepat waktu. Nah, ini disiplin dan tepat waktu, sehingga aktivitas yang kita lakukan itu kita harus berusaha untuk mendisiplinkan diri saya dan kita dan tepat waktu dan sesuai dengan waktu. Katakanlah misalkan tidak terlambat, tidak menunda-nunda tugas dan sebagainya. Mas Gaza, tentunya kan Mas Gaza tidak ingin terlambat lagi ya. Nah, kira-kira menurut Mas Gaza supaya besok tidak terlambat lagi apa yang harus dilakukan Mas Gaza? Memasang alarm. Memasang alarm. Terus? Diminta dibangunkan orang. Dan tentunya yang utama tidur lebih awal ya, tidur lebih awal. Jadi pasang alarm ya. Yang kedua tidur lebih awal dan minta dibangunkan orang tua. Oke, baik. Kira-kira dari ketiga itu yakin ingin dilakukan ya? Iya. Ya, oke, baik. Mas Gaza, tadi dari yang Mas Gaza lakukan atau Mas Gaza ingin lakukan ya, ingin dimulai dari kapan Mas Gaza? Dari sekarang. Nah, sekarang ya. Dari ini ya, budaya tertib, budaya disiplin itu bisa dilakukan mulai dari sekarang. Jangan menunda-nunda sesuatu yang baik ya. Nah, silakan nanti mulai sekarang dan mulai besok pagi bangunnya jangan kesiangan ya, bangun lebih pagi supaya nanti pada saat berangkat tidak terlambat. Oke, baik Mas Gaza, terima kasih Pak Dwi, berterima kasih Mas Gaza di sini dan tidak takut sama Pak Dwi ya, tidak Ustaz Dwi, karena memang Ustaz Dwi di sini tidak mencari yang salah seperti tadi saya sampaikan, sehingga dari apa yang Mas Gaza sampaikan tadi, Ustaz Dwi berharap itu dilakukan dengan benar dan itu dari dalam dirinya Mas Gaza, sehingga dilakukan dengan baik supaya nanti Mas Gaza bisa menjadi anak yang disiplin, anak yang tertib, dan menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan orang tua. Saya kira itu, saya tunggu besok tidak terlambat lagi ya, tidak terlambat lagi dan tugas-tugas juga segera bisa diselesaikan. Saya cukup itu, silakan Mas Gaza bisa kembali ke kelas. Silakan. Terima kasih Ustaz. Nah sekarang Mbak Naila tentunya, terima kasih. Saya Gaza merasa lega setelah bertemu dengan Ustaz Dwi Purnomo. Saya jadi termotivasi untuk bangun lebih pagi dan tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh dari seketika restitusi, bagaimana ketika anak-anak kita atau murid-murid kita melakukan sebuah kesalahan ya, ketika dia melakukan sebuah kesalahan tidak langsung kita menghukum kan, memberikan hukuman, tapi lebih pada coba kita ajak bicara terlebih dahulu. Jangan-jangan ketika dia ketika
melakukan kesalahan itu ada alasan, ada tujuan yang memang diharapkan untuk memenuhi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke. Dan tentunya budaya positif atau disiplin positif ini harus kita upayakan di kelas. Baik itu di kelas, kita sebagai seorang guru harus berusaha untuk memposisikan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Minimal ketika memang tidak bisa ke manajer, lebih misalkan minimal ya sebagai seorang pemantau atau teman. Jangan sebagai seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah. Dan yang terakhir, ya kita berupaya untuk selalu melakukan proses bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan anak karena ketika kita mengajar, kita melakukan pembelajaran, yang menjadi patokan adalah kebutuhan belajar. Nah, sebenarnya ini bisa menarik kalau misalkan kita ada sebuah simulasi atau diskusi kelompok sebenarnya, tetapi nanti akan coba nanti di dalam kelompok, di dalam komunitas belajar kita akan belajar dari kasus. Jadi ada kasus-kasus yang memungkinkan untuk bisa kita diskusikan bersama, dan supaya kita bisa lebih paham terkait yang pertama adalah keyakinan kelas, yang kedua terkait tentang posisi kontrol kita, dan terkait tentang segitiga restitusi. Nah, oke, baik. Kira-kira dari Bapak Ibu sekalian, apakah mungkin dari yang tadi saya sampaikan, adakah hal yang ingin disampaikan sebagai sebuah bentuk refleksi? Nanti minta tolong ditulis di chat saja, kira-kira dari apa yang ada, apa yang mungkin Bapak Ibu terima di dalam kita webinar kali ini sebagai bentuk refleksi, apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu, silakan bisa ditulis di chat. Kalau misalkan ada yang mau menyampaikan, ada kesempatan, dan kalau misalkan mau ada yang ingin ditanyakan, ya kita tanya bersama-sama. Terima kasih Bu Dwi. Mohon maaf ini tidak bisa menyelesaikan. Ya, ini ada undangan, semoga bisa positif. Terima kasih Bu Dwi. Mohon maaf ya Pak, mendahului J. Mohon maaf silakan. teman-teman J. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah siap ini. Siap. Makasih Bu Dwi. Nah, kira-kira mohon maaf J. Jenab J. Monggo. Kira-kira dari Bapak Ibu sekalian yang lain ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Cukup? Baik, silakan Bapak Ibu bisa menuliskan di chat. Silakan, kalau misalnya tidak, ya kita tunggu menulis di chat. Sebelumnya kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya resen. Ya. Cukup? Baik. Sudah saya tulis itu Pak Dwi, pertanyaan saya. Yang putih. Itu. Kalau meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas itu idealnya setelah berapa bulan? Oh gitu. Atau ada setahun sekali berapa kali, atau ada syarat-syarat tertentu di mana kita harus meninjau ulang? Ya, terima kasih. Ketika kita di sini meninjau ulang keyakinan kelas, yang pertama kita bisa kesepakat dengan anak-anak kita, dengan kelas itu kira-kira berapa waktu kita bisa tinjau ulang kesepakatan itu. Yang kedua, ketika memang ada kasus-kasus terkait tentang misalkan anak-anak sudah mulai dari sisi keyakinan kelas sudah mulai melupakan nih Bu, misalkan ada pelanggaran misalkan, atau ada yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ada, itu kita coba ingatkan kembali dengan meninjau ulang tadi, dengan model beberapa model tadi. Jadi bisa misalkan kalau sebulan sekali mungkin terlalu cepat, bisa 2 bulan sekali. Nah, itu yang pertama bisa kesepakatan dengan kelas.
Yang kedua bisa ketika anak-anak sudah mulai turun, dari di sini dari sisi keyakinan kelas dia sudah mulai melupakan sedikit demi sedikit. Ini harus kita tingkatkan kembali, harus kita kuatkan kembali mereka pada keyakinan kelas yang sudah ada. Oke. Terima kasih Bu Mei. Terima kasih Pak. Oke. Ada lain? Oke. Baik. Terima kasih. Nah, ketika tadi yang mungkin bagus yang terkait tentang kebutuhan dasar manusia itu bisa kita praktekkan ke murid kita sehingga kita tahu murid kita itu lebih condong kemana, apakah lebih pada kekuasaan, lebih condong ke kesenangan, atau lebih condong ke apa tadi, ada apa tadi, misalnya kekuasaan, kesenangan, kebebasan kan. Ya, ini yang perlu kita ajak mereka. Nanti kalau misalkan ada waktu kita bertemu, ya, kita bertemu secara apa namanya, secara luring atau secara offline, bisa kita coba bersama-sama. Baik. Dan ini juga terkait tentang posisi kontrol, kita juga bisa praktekkan di rumah. Kira-kira ketika di rumah itu kita sebagai seorang siapa? Seorang penghukumkah? Seorang pembuat masalahkah, seorang pembuat merasa bersalahkah, seorang teman, pemantau, ataukah seorang manajer? Ketika berada di rumah, memposisikan kita sebagai orang tua dari anak-anak kita di rumah. Jadi bisa sebagai sebuah apa namanya? Kalau misalkan Bapak Ibu ingin merefleksikan, ya salah satunya tadi dari ciri-ciri. Kalau misalkan mau materi yang lengkap, nanti memungkinkan nanti bisa saya share ke komunitas kita, komunitas belajar kita. Oke. Cukup itu ya. Ini sudah jam 10:59. Saya kira tidak elok kalau nanti melewati jam sesuai dengan sepakatan kita. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, masih saya persilahkan. Kalau tidak, kita tutup bersama-sama. Mungkin bisa ini ya Pak Dwi, multifungsi ice breaking. Ice breaking. Oke. Tadi yang tadi itu ya, yang bisa digunakan untuk ice breaking, sehingga nanti anak tahu, baru sadar, sakjane saya condongnya kemana, gitu juga bisa. Ketika bisa di awal, di akhir. Nah, sekarang ini saya sedang belajar tentang KSE, ya, pembelajaran terkait tentang sosial emosi. Nah, di situ ada terkait tentang bagaimana pembelajaran itu bisa lebih pada kita fokus pada sosial emosinya. Nah, di situ supaya nanti pembelajaran itu bisa berjalan lebih bagus ketika kita bisa memahami tentang pembelajaran yang selain kemarin berdiferensiasi, ya, selain besok ditambah pembelajaran sosial emosi. Cukup nggih? Baik, dan yang terakhir, mohon maaf mungkin kalau dalam saya menyampaikan ada yang kurang, ada yang salah, mohon dimaafkan. Nanti kita tidak lanjuti lagi pada pertemuan yang akan datang di dalam pertemuan komunitas belajar kita. Oke, kita akhiri dengan berdoa menjalankan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang bergabung di dalam webinar ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah kalau rekamannya nanti bisa kami share lewat link YouTube kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, kita masih ya. Sudah saya foto tadi Bu. Kalau mau difoto silakan bisa ditambahkan wajahnya. Oke. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, nanti bicara. 1, 2, 3.
kasih Bapak Ibu sekalian yang bergabung di webinar. Suatu saat kita ketemu darat ya. Terima kasih Pak Dwi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.